Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nggak usah basa-basi panjang lebar, kita langsung masuk aja ke intinya ya. Sesi ini tuh bakal jadi ibaratnya tamparan realita yang sehat, sekaligus cetak biru praktis buat kalian semua. Kita bakal ngupas tuntas gimana sih caranya ngubah gaji pas-pasan atau gaji UMR jadi kebebasan finansial yang beneran nyata. Ini bukan teori ribet yang bikin pusing kok, ini murni tentang pergeseran paradigma. Siap? Yuk, kita mulai. Coba deh inget-inget. Kalian pernah nggak sih lagi ngecek HP, ngelihat saldo rekening, terus refleks ngomong dalam hati, buset, gaji kan baru masuk, kok udah numpang lewat doang sih? Kalau kalian pernah atau bahkan sering ngerasain ini, please jangan merasa sendirian. Ini tuh realita yang bikin capek banget, apalagi buat kalian yang lagi di usia 20-an. Nah, kita bakal cari tahu nih, kenapa sih siklus menyebalkan ini terus-terusan terjadi? Masuk ke bagian pertama kita. Jebakan gaya hidup usia 20-an, ilusi kekayaan. Umur 20-30-an itu kan masa-masa krusial ya, di mana kita mulai pegang uang sendiri. Tapi bukannya ngebangun fondasi masa depan, banyak banget dari kita yang malah ngerasa tertekan buat sekedar kelihatan sukses. Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi kita pengen banget kelihatan keren di luar, sibuk ngikutin tren terbaru, nongkrong di cafe hits, tiap hari beli kopi susu mahal. Tapi realitanya di akhir bulan cuma bisa makan mie instan. Di dalam finansial kita itu rapuh kanget, cicilan numpuk, hidup literally cuma dari gaji ke gaji. Kita capek-capek cari validasi sosial, tapi ujung-ujungnya cuma dapat saldo rekening yang kosong melompong. Sedih kan? Terus solusinya gimana dong? Gini, mulai sekarang fokus saja ke 3 hal krusial ini. Pertama, dana darurat. Namanya hidup kan kadang ngajak bercanda ya, masalah tuh gak nunggu kita siap. Entah motor tiba-tiba turun mesin, atau amit-amit kena PHK. Mulai aja sisihin uang, dikit-dikit gak masalah, yang penting konsisten. Kedua, bangun skill. Ijazah doang tuh udah gak cukup buat zaman now. Coba deh belajar jualan online, belajar video editing, atau digital marketing. Skill itu ibarat mesin pencetak uang berkali-kali lipat. Dan yang ketiga, investasi. Jangan nunggu ngerasa kaya baru mau investasi. Waktu itu, senjata paling mematikan yang kalian punya sekarang. Makin cepat kalian mulai, efek bola saljunya bakal makin gila nanti. Oke, lanjut ke bagian kedua, mengubah pola pikir finansial. Kemiskinan adalah kebiasaan. Kalian sadar nggak sih, sering bokek itu kadang bukan murni soal hitung-hitungan matematika loh, tapi lebih ke kebiasaan psikologis yang terus-terusan kita ulang. Coba perhatiin polanya. Orang yang terjebak di siklus kemiskinan itu kebiasaannya membeli validasi. Baru gajian dikit, langsung habis buat beli barang bermerek, maksakan gaya hidup cuma biar dipuji teman. Nah, sebaliknya, orang kaya tuh fokusnya ngebeli aset. Mereka rela neken ego sekarang buat ngebangun benteng kekayaan di masa depan. Jadi berhentilah mikir kalau kesuksesan orang lain itu cuma modal hoki atau keberuntungan. Enggak, itu tuh hasil dari keberanian mereka buat ngambil tindakan. Sekarang coba deh kalian evaluasi jujur rutinitas harian kalian. Berapa jam sih yang kebuang buat distraksi yang kelewat nyaman? Scrolling media sosial tanpa tujuan berjam-jam, kepoin hidup orang, atau asyik ngegosip. Kita ini sering banget mimpi pengen hasil yang fantastis, tapi waktunya malah habis buat hiburan semata, bukan buat action. Makanya, stop ngandelin masif. Mending waktu luang yang ada dipakai buat ngasah skill-skill baru yang udah kita bahas tadi, ya kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Cetak biru upah minimum. Alias gimana caranya mengelola gaji UMR. Pasti banyak nih dari kalian yang lagi batin, yah, tapi gaji aku kan cuma UMR, pas-pasan banget buat napas. Tenang, buat kalian yang gajinya ngepas, rahasianya ada di alokasi ini. Jangan lagi nyampur aduk antara kebutuhan sama keinginan ego. Coba deh, disiplin pakai rumus ini. 50% mutlak buat kebutuhan hidup kayak makan sama bayar tempat tinggal. 20% wajib banget masuk tabungan atau dana darurat. 20% lagi dipakai buat modal nambah skill, bikin usaha kecil atau investasi. Terus, apakah kita nggak boleh seneng-seneng? Oh, tentu boleh dong. Sisa 10%-nya silakan pakai buat healing atau hiburan kalian. Nominalnya emang kelihatan kecil banget di awal, tapi percaya deh, ngebangun habit ngaturnya itu jauh lebih berharga daripada jumlah uangnya itu sendiri. Dan ini yang paling penting, cuma ngandelin satu sumber penghasilan, apalagi kalau itu cuma sebatas UMR, jujur aja itu jebakan mematikan di zaman sekarang. Kalian harus mau luangin waktu sehabis pulang kerja buat nyari keran penghasilan kedua. Bisa jadi affiliate, buka jasa kecil-kecilan, apapun itu. Nggak usah gengsi atau malu, mulai dari yang kecil-kecil.
Aku pengen kalian bener-bener ngeresapin kalimat ini. UMR itu bukan akhir dari kehidupan, tapi UMR itu cuma titik awal dari perjuangan. Jangan pernah ngerasa down kalau hari ini nominal gaji kalian masih di batas minimum. Kenapa? Karena kalau kalian bisa ngelola uang yang jumlahnya kecil dengan luar biasa, pakai cetak biru tadi, otomatis mental kalian udah siap banget buat ngelola kekayaan besar di masa depan. Make sense kan? Masuk ke bagian keempat, bahaya jalan pintas finansial, jebakan uang cepat. Nah, di tengah capeknya kita ngatur duit yang pas-pasan ini, godaan pasti bakal datang. Akar masalahnya satu, mentalitas pengen cepet kaya. Aku bukannya bilang orang yang kejebak ginian tuh bodoh ya. Sama sekali enggak. Kebanyakan dari mereka itu cuma lelah. Lelah sama tekanan hidup, lelah hidup pas-pasan, sampai akhirnya mereka mati-matian nyari jalan pintas biar bisa kaya dalam semalam. Sayangnya, kerentanan dan keputusasaan inilah yang jadi makanan empuk buat sistem-sistem beracun di luar sana. Siklusnya itu dimulai dengan trik psikologis yang halus banget. Awalnya tuh mungkin iseng, pengen cari hiburan, atau ngetes peruntungan. Judi online tuh selalu nawarin harapan palsu ini. Kalian itu emang sengaja dikasih menang dikit di awal. Dibiarkan ngerasa di atas angin, ngerasa beruntung, sampai kalian mikir menemukan jalan keluar yang gampang banget. Tapi ilusi itu bakal hancur lebur dalam hitungan detik. Begitu kalian mulai kalah, ego mulai main. Muncul deh pikiran, coba sekali lagi deh, pasti balik modal. Ini dia nih titik awal kecanduannya. Dan realitanya beneran sebrutal itu. Gaji langsung ludes, barang-barang dijualin, dan dalam sekejap mata, tabungan yang udah kalian kumpulin berdarah-darah habis lenyap tanpa sisa. Terus pas duit udah bener-bener habis, keputusasaan ini bakal giring kalian masuk ke jurang berikutnya. Pinjaman online, alias pinjol ilegal. Iya sih, prosesnya cepat, uang langsung cair. Tapi tanpa sadar, kalian tuh baru aja ngegali kuburan finansial yang jauh lebih dalam. Bunganya beranak pinak gak karuan, tagihan numpuk, dan boom, teror pun mulai ngehancurin mental kalian setiap hari. Coba kita lihat rangkuman dari kehancuran ilusi ini. Judi online tuh nawarin ilusi harapan semu, padahal aslinya cuma ngasih kecanduan dan kebangkrutan total. Pinjaman online ngejanjiin ilusi uang cepat, realitanya malah ngasih bunga mencekik dan teror mental tanpa henti. Dan tahu nggak bagian paling mirisnya apa? Jebakan ini tuh nggak cuma ngebakar uang kalian, ini ngerusak pola tidur kalian, ngehancurin kepercayaan keluarga, dan ninggalin trauma mendalam buat orang tua serta anak-anak di rumah. Ingat ya, nggak ada yang namanya uang mudah tanpa resiko yang menghancurkan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kunci sejati kebebasan finansial, kembali ke realita. Dengerin baik-baik kalau ada di antara kalian yang sekarang lagi terjebak di fase kelam tadi, please berhenti sekarang juga. Jangan pernah malu buat minta tolong ke keluarga atau teman, karena kita harus pelan-pelan narik kalian balik ke jalur yang benar. Pemulihan itu butuh proses. Di hari pertama, yang paling penting itu terima kenyataannya dan stop semua pendarahan finansial kalian. Di bulan pertama, coba mulai lagi pelan-pelan, bangun disiplin dari nol, pakai rumus 50-20-20-10 yang kita bahas tadi. Dan di tahun pertama, kalian mungkin belum langsung jadi miliarder dadakan, tapi kalian bakal dapetin sesuatu yang jauh lebih tak ternilai, ketenangan pikiran. Sekali lagi, perubahan sejati itu datang dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, bukan dari keajaiban semalam. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas buat kalian renungin. Kalian mau milih yang mana nih? Kebebasan finansial beneran yang ngasih kedamaian hidup, atau seumur hidup capek pura-pura demi kelihatan keren di mata orang lain? Keputusannya dan arah masa depan kalian itu murni ada di tangan kalian sendiri mulai dari detik ini. Oke, makasih banyak ya udah dengerin bedah materi kali ini sampai habis, teruslah berproses dan sampai jumpa di sesi pembahasan seru kita berikutnya.